Bab 986 Hukuman. Penipu telah ditemukan dan akan dihukum, suara seseput transparan terdengar di telinga semua orang. Siapa yang curang? Seseorang segera bertanya. Para pangeran hanya bisa mengarahkan anggotanya di dalam istana labirin. Adapun mereka yang berada di luar istana labirin, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ini berarti bahwa penipu itu mungkin seseorang di dalam istana labirin. Hukuman macam apa yang akan mereka berikan? Ada situasi seperti ini di masa lalu dalam persidangan putra mahkota sebelumnya. Hukuman biasanya adalah sesuatu yang membatasi penipu dan membuat tantangan tidak menguntungkan bagi mereka. Mata seorang dewa kuasi suci yang berpengalaman melintas. Namun, tidak ada yang tahu siapa penipu itu, dan mereka tidak tahu bagaimana penatua transparan ini memutuskan seseorang penipu. Di dalam istana labirin yang bergerak, miau miau. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba muncul di bahu Zhao Feng dan menunjuk ke mata kirinya dengan ekspresi sombong. Zhao Feng segera mengedarkan mata kirinya dan menatap kucing kecil pencuri itu. Miau miau, kucing kecil pencuri itu langsung menghindari tatapan Zhao Feng dan berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki dunia tata ruang misti. Sepertinya penipu itu adalah aku, Zhao Feng menyimpulkan dari ekspresi kucing pencuri kecil itu. Dia tidak tahu bahwa menggunakan mata kirinya akan mengakibatkan dinyatakan sebagai penipu. Hukuman dari Heaven's Legacy Cities mungkin akan sangat buruk. Pada saat yang sama, suara mekanis yang dingin dan kuat terdengar di benak Zhao Feng. Karena kamu memiliki benda atau alat yang bisa melihat benda-benda, ini sangat memengaruhi aturan istana labirin dan keadilan permainan. Karena itu, Anda akan dihukum. Pertama, lokasi Anda akan terungkap kepada semua orang di istana labirin. Mereka akan dapat merasakan lokasi kasar Anda. Kedua, kamu tidak bisa meninggalkan permainan kecuali kamu kalah 3 kali lipat dari jumlah normal pemberian drakonik. Ketiga, kamu akan dibenci oleh berbagai karakter di pemandangan dan menjadi penjahat. Zhao Feng berhenti untuk waktu yang lama sebelum berteriak, itu hukumannya. Zhao Feng langsung menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa kota warisan langit akan menghakiminya secara pribadi atau sesuatu. Sepertinya aku tidak khawatir apa-apa. 3 aturan itu hanya memengaruhi permainan dan memberi si penipu kerugian. Hehe, ini akan jauh lebih mudah. Zhao Feng tiba-tiba mulai tersenyum. Bagian pertama dari hukuman memungkinkan semua orang di istana labirin untuk merasakan lokasi Zhao Feng. Ini berarti bahwa anggota yang tersisa di dalam labirin akan bergerak ke arahnya. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi orang lain dalam keadaan normal, tapi itulah yang diinginkan Zhao Feng. Aturan kedua adalah bahwa Zhao Feng harus kehilangan setidaknya 3 kali lebih banyak pemeliharaan drakonik daripada yang lain sebelum dia bisa pergi. Namun, Zhao Feng tidak berpikir bahwa ia akan memiliki jumlah negatif pemeliharaan drakonik di ujung istana labirin yang bergerak. Karena itu, ia sepenuhnya mengabaikan hukuman ini. Aturan ketiga, dibenci oleh karakter dan menjadi penjahat. Zhao Feng ragu-ragu sejenak. Dia tidak mengerti bagaimana ini memengaruhinya. Zhao Feng tidak benar-benar peduli menjadi penjahat karena semua yang ada di pemandangan itu palsu. Namun, dibenci oleh karakter. Semua dalam semua, 3 hukuman ini tidak banyak mempengaruhi Zhao Feng. Hukuman pertama sebenarnya adalah hadiah untuknya. Pada saat yang sama, suara mekanis terdengar di benak semua orang di istana labirin. Kalian semua sekarang bisa merasakan lokasi curang yang kasar. Jika Anda mengalahkan penipu, Anda akan bisa mendapatkan hadiah berlimpah. Petik 2. Semua orang selain Zhao Feng tertegun. Siapa penipu? Itu. Ini adalah pertanyaan pertama dalam hati semua orang. Bagaimanapun juga, mengalahkan penipu itu memberi hadiah ekstra, jadi semua orang mulai bergerak ke arah tertentu. Pangeran ke-9, katakan pada Ying Tua dan Su Qingling untuk tidak mencari penipu. Zhao Feng mendengar pengumuman itu melalui Jing Kai, jadi dia memperingatkan Pangeran ke-9. Ketika 2 anggota dalam tim yang sama bertemu, mereka perlu bertarung juga, sehingga para pangeran mencoba menyebarkan anggota mereka. Kakak Zhao, kau curang. Pangeran ke-9 tergagap. Ya, jawab Zhao Feng sederhana. Bukannya dia curang dengan sengaja. Baiklah. Pangeran ke-9 memiliki garis hitam sepanjang hidupnya. Seperti yang diharapkan, Zhao Feng berbeda dari yang lain tidak peduli apa yang dia lakukan. Sementara semua orang masih berusaha memahami aturan dan lingkungan, Zhao Feng sudah mulai menipu. Zhao Feng, hukuman karena menyontek,
Pangeran ke-9 sedikit khawatir. Penatua transparan di langit tidak memberitahu siapapun siapa penipu itu, dan mereka tidak mengatakan hukuman apa yang diterima penipu itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak ada yang penting, kata Zhao Feng mendesak. Dia sudah melihat beberapa sosok melalui dinding dengan mata kirinya. Oke, kalau begitu hati-hati. Melihat bahwa Zhao Feng tidak ingin memberitahunya, Pangeran ke-9 tidak terus bertanya. Ying Tua, Su Qingling, jangan bergerak ke arah penipu. Ini Zhao Feng, Pangeran ke-9 segera mengirim pesan. Di tempat lain, penipu itu seharusnya ada di sekitar sini. Aku hanya tidak tahu seberapa jauh mereka. Si Peng dari Ground Dimension dari tim Pangeran ke-13 memiliki ekspresi serius. Meskipun dia tidak tahu identitas penipu, dia masih secara naluriah bergerak ke arah itu. Si Peng, hati-hati, Zhao Feng tepat di sebelah Anda. Pangeran ke-13 segera mengirim pesan ketika dia melihat situasi Si Peng. Jelas bahwa Pangeran ke-13 harus mengarahkan terlalu banyak orang sekaligus dan sedikit tidak berdaya. Zhao Feng ada di dekatnya. Jantung Si Peng bergetar, dan dia segera mundur. Dia tahu bahwa dia bukan pertandingan Zhao Feng, dan dia tahu Zhao Feng memiliki banyak keterampilan. Zhao Feng memiliki keuntungan yang sangat besar di pemandangan. Hehe, kamu ingin lari. Zhao Feng mengungkapkan senyum dingin ketika ia menyebarkan Scarlet Wings of Lightning dan menggunakan teknik terbang Lightning Wings untuk terbang melalui istana labirin. Si Peng tidak bisa melihat Zhao Feng, dan dia hanya bisa melarikan diri di bawah arahan Pangeran ke-13. Dia tidak terlalu gesit di istana labirin yang bergerak. Di sisi lain, Zhao Feng sudah mengunci Si Peng. Dia tahu lanskap dengan baik dan segera menyusul Si Peng. Weng gelombang-gelombang, pemandangan di dekatnya mulai berubah, dan sebuah kota berpenduduk muncul di pandangan. Sial, ini adalah tahap pertempuran. Hati Si Peng jatuh. Dia telah menyaksikan Zhao Feng mengalahkan Dewa Suci Jiwa Kegelapan, jadi Si Peng tidak percaya sama sekali dalam mengalahkan Zhao Feng. Kalian berdua bertarung untuk hasil seri, tapi aku hanya punya satu anak perempuan. Bagaimana dengan ini? Putriku akan melempar bola sutra, dan siapapun yang mendapatkannya akan menjadi menantu keluarga Chen. Petik 2. Seorang lelaki setengah baya yang gemuk berbicara dari dalam gedung perayaan setinggi 100 yard di depan panggung. Si Peng mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Sorakan dan kata-kata ucapan selamat terdengar di bawah panggung. Keduanya sangat terampil dan kuat. Selamat, aku ingin tahu siapa yang akan bisa menikahi putri keluarga Chen. Seorang wanita cantik dalam gaun pengantin merah di dalam gedung perayaan tampak malu-malu ke arah Si Peng. Di sebelahnya adalah seorang pelayan muda dan laki-laki. Setengah baya yang gemuk. Ini bukan perkelahian. Si Peng sangat gembira. Pemandangan di sini menunjukkan bahwa dia dan Zhao Feng sudah datang untuk menggambar setelah berkelahi. Dari kelihatannya, siapapun yang mendapatkan bola sutra akan menjadi pemenang. Zhao Feng mulai berpikir. Wanita cantik di dalam gedung memandang Zhao Feng dan mengungkapkan ekspresi menghina. Ayah, pemuda itu jelek dan tidak punya karakter sama sekali. Dia mengenakan pakaian yang buruk dan memancarkan aroma yang menjijikkan, bisik putri keluarga Chen yang berbisik. Putri, sekarang setelah kamu membawanya, aku juga merasa begitu. Pria parubaya yang gemuk memeriksa Zhao Feng dengan jijik. Di sisi lain, pria parubaya itu stabil dan dewasa. Kebijaksanaan tampaknya terpancar dari matanya. Dia sangat menawan. Wanita cantik yang tunangannya akan diputuskan memandang Si Peng dengan memerah dan tidak berani menatap matanya. Pembicaraan mereka jelas tidak luput dari telinga Zhao Feng dan Si Peng. Ini, Si Peng linglung dan wajahnya memerah. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah menjadi protagonis dalam pemandangan ini, setiap karakter sisi sepertinya menyukainya. Jadi, ini apa artinya dibenci oleh karakter? Zhao Feng terdiam, karakter memandang rendah dirinya. Gelombang. Wanita di gedung itu memandang Si Peng dengan penuh kasih sebelum membuang bola sutra. Apa? Si Peng langsung memanggil. Dia dan Zhao Feng berdiri di sisi yang berlawanan dari panggung, tetapi wanita cantik itu melemparkan bola sutra langsung ke Si Peng. Bahkan Si Peng sedikit malu. Hehe, Zhao Feng, kemenangan adalah milikku. Petik 2. Si Peng melompat ke arah bola sutra. Zhao Feng mendengus dingin. Dia akhirnya mengerti apa arti hukuman ketiga. Zhao Feng akan dirugikan di hampir semua pemandangan. Menurut pengaturan permainan ini, dia dan Si Peng tidak bisa saling menyerang, mereka hanya bisa mencoba mendapatkan bola sutra.
Namun, bola sutra terbang ke arah Si Peng dan sangat jauh dari Zhao Feng. Jika lawan Zhao Feng adalah Dewa Suci, dia mungkin sudah kalah. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul di atas bahu Zhao Feng dan menepuk Zhao Feng, seolah itu menghiburnya. Gelombang. Kalung emas gelap itu berubah menjadi busur. Weng gelombang. Kucing kecil pencuri itu menarik tali busurnya ke belakang, dan seberkas cahaya keemasan gelap melesat ke arah bola sutra. Suara mendesing. Sinar keemasan gelap kembali dengan bola sutra. Senjata kecil pencuri kucing itu telah ditingkatkan oleh kota legasi surga dan jauh lebih gesit dari sebelumnya. Zhao Feng mengambil bola sutra. Apa? Bagaimana ini mungkin? Si Peng tertegun ketika dia melihat busur di cakar kucing kecil pencuri itu. Karena pahlawan ini telah menangkap bola sutra, maka putriku akan menjadi milikmu. Pria parubaya yang gemuk di gedung menghela nafas. Bola sutra yang ditangkap Zhao Feng berubah menjadi bunga merah cerah dengan aroma menyenangkan yang menenangkannya ketika dia menciumnya. Victor, Zhao Feng. Lonjakan pemeliharaan drakonik kemudian memasuki Dragon Jade milik Zhao Feng. Si Peng, aku sudah memperingatkanmu, tapi Zhao Feng masih menyusulmu, dan kemudian kau kalah. Raungan kemarahan pangeran ke-13 terdengar di benak Si Peng. Weng gelombang-gelombang, pemandangan menghilang, dan Zhao Feng muncul di istana labirin sekali lagi. Semua orang telah kehilangan lokasi si penipu tadi, tapi setelah Zhao Feng muncul di tempat acak di istana labirin, mereka diarahkan ke arahnya lagi. Penipu ada di arah itu. Banyak pesaing melihat ke arah lokasi Zhao Feng. Babak 987 bentrokan antara dua. Zhao Feng, kerja bagus. Pangeran ke-9 tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Saat ini, Ying Tua dan Jing Kai telah memenangkan dua pertandingan masing-masing. Di bawah bimbingan Pangeran ke-9, Su Qingling tidak bertemu siapapun, jadi dia tidak memiliki kemenangan atau kekalahan, sedangkan Zhao Feng sudah memiliki 3 kemenangan. Ini berarti timnya sudah memiliki 7 kemenangan, yang seharusnya menjadi hasil terbaik di antara 4 pangeran. Pangeran ke-9 jelas tahu mengapa. Alasan Old Ying berhasil memenangkan 2 perkelahian sejauh ini adalah karena bimbingannya. Karena Pangeran ke-9 hanya perlu mengarahkan Old Ying dan Su Qingling, dia lebih mudah daripada yang lain. Relatif, para pangeran lain memiliki setidaknya 5 atau 6 orang di dalam istana labirin. Pangeran ke-13 memiliki paling banyak, 7 orang dari timnya telah memasuki istana labirin yang bergerak. Para pangeran lain harus memantau semua anggota tim mereka dan berkomunikasi dengan mereka. Mereka jelas tidak bisa melakukan apapun yang mereka mau, jadi mereka membuat banyak kesalahan. Sialan, Zhao Feng. Pangeran ke-13 mengutuk. Salah satu anggotanya telah bertemu Zhao Feng di istana labirin dan kalah 2 kali sekarang. Yang mulia, Zhao Feng tampaknya sengaja mengganggu kita. Zhao Feng ini terlalu jahat. Kami bahkan tidak menyinggung perasaannya. Petik 2. Beberapa anggota di belakang Pangeran ke-13 berdiskusi, dan wajah Pangeran ke-13 menjadi hitam. Dia menyadari bahwa Zhao Feng tampaknya sengaja menyebabkan masalah bagi para anggotanya. Kamu ingin aku kalah? Pangeran ke-13 marah. Demon suci hitam suci, Zhao Feng lurus ke depan dan ke kanan. Tantangan instan Zhao Feng berakhir dan dia kembali ke istana labirin. Pangeran ke-13 mengarahkan Secret Lord Black Demon. 2 dewa suci dari timnya telah memasuki istana labirin, dan hanya 2 dewa suci ini yang bisa mengalahkan Zhao Feng. Hehe, Zhao Feng melihat Secret Lord Black Demon mendekat dan menghindarinya, lalu mulai mencari orang lain di dekatnya. Selama dia menyelesaikan salah satu tantangan labirin, dia akan muncul kembali di lokasi acak. Akan sangat sulit bagi Dewa Suci Setan Hitam untuk bertemu Zhao Feng kecuali yang terakhir muncul tepat di sebelahnya. Dewa Suci lain. Jantung Zhao Feng melompat, dan dia mengubah arah lagi untuk menghindari mereka. Sebuah petir putih menyambar melalui istana labirin. Dia memiliki rambut putih, dan ekspresinya sangat dingin dan tenang. Dia adalah ahli nomor 1 dari tim Pangeran keempat, Dewa Suci 10.000 petir dari Sky Suspension Palace. Metode yang dia gunakan sama dengan saat-saat Zhao Feng yang lalu. Dia baru saja menyerbu istana labirin dan akan bertarung dengan siapapun yang dia temui. Setelah menghindari Dewa Suci 10.000 petir, Zhao Feng terus mencari beberapa target. Aku harus menghabisi anggota tim Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-8 terlebih dahulu. Hanya 2 pangeran yang bisa menang dari tahap ketiga,
dan itu didasarkan pada jumlah total kemenangan dari masing-masing tim. Dua pangeran yang memiliki jumlah kemenangan terendah akan dieliminasi. Pemenang yang diputuskan oleh jumlah kemenangan relatif adil karena jumlah orang yang dimiliki seorang pangeran di Istana Maze tidak banyak mempengaruhi proporsi kemenangan. Jika satu kelompok memiliki lebih banyak orang, mereka mungkin menang lebih banyak, tetapi mereka juga mungkin kehilangan lebih banyak. Pada saat yang sama, bahkan jika mereka berhasil melewatinya, mereka mungkin kehilangan banyak pemeliharaan drakonik karena mereka memiliki lebih banyak anggota yang kalah, yang berarti kekalahan total pada tahap keempat. Tahap ketiga menguji para pangeran. Mereka harus menjadi komandan yang baik dan memenangkan pertandingan sebanyak mungkin sambil memastikan mereka memiliki cukup pemeliharaan drakonik untuk tahap akhir. Ini membutuhkan analisis dan kemampuan berpikir yang berat. Pangeran ke-9 tidak memiliki cukup pemeliharaan drakonik. Zhao Feng harus terus mengalahkan pangeran ke-8 dan ke-3 untuk mencegah mereka mengumpulkan kemenangan dan mencuri lebih banyak pemeliharaan drakonik untuk pangeran ke-9. Kalau tidak, pangeran ke-9 tidak akan bisa mengalahkan pangeran ke-4. Meskipun Zhao Feng telah mengirim beberapa binatang terbang dengan Dragon Jades untuk mengumpulkan pemeliharaan drakonik, dua dari mereka sudah mengalami kecelakaan. Ketika dua hewan peliharaan terbang ini dalam kesulitan, Zhao Feng sibuk dan tidak bisa membantu mereka, jadi Zhao Feng tidak bisa menaruh semua harapannya pada hewan peliharaan spiritual. Selain itu, jika mereka tidak muncul sebagai pemenang di tahap ketiga, tidak masalah berapa banyak pemeliharaan drastis yang dikumpulkan Zhao Feng dari mereka. Yu Tianhao. Zhao Feng diam sejenak. Yu Tianhao mendekatinya dengan sangat cepat, mungkin karena pangeran ke-8 mengarahkannya. Jika itu masalahnya, maka mari kita bertarung lagi. Zhao Feng tersenyum tipis. Dia masih ingat bagaimana Yu Tianhao menyatakan perang padanya selama pertarungan untuk posisi tersebut. Dia jelas akan memberikan wajah Yu Tianhao. Zhao Feng. Ekspresi Yu Tianhao berubah. Weng gelombang Hu. Pemandangan di sekitar mereka mulai berubah, dan keduanya muncul di halaman di sebelah aula emas yang mempesona. Zhao Feng, mari kita selesaikan sekali dan untuk semua. Niat pertempuran melesat dari mata Yu Tianhao, dan gelombang kekuatan tak terbatas akan keluar dari tubuhnya. Hanya apa yang aku rencanakan. Garis keturunan dalam tubuh Zhao Feng tampaknya mulai mendidih. Namun, pada saat ini, putri berharga dari sebuah keluarga besar berjalan dengan marah. Saya ingin melihat pertempuran antara hewan peliharaan spiritual. Putri yang berharga itu meraung pada Zhao Feng dan Yu Tianhao. Zhao Feng dan Yu Tianhao saling memandang dan memutuskan untuk mengabaikannya sama sekali. Bukankah kalian berdua penjinak binatang keluargaku? Saya ingin melihat pertengkaran di antara hewan peliharaan spiritual. Putri yang berharga itu menjadi lebih marah setelah melihat tidak satu pun dari mereka bereaksi. Aku marah hanya dengan melihatmu. Saya tidak mengerti mengapa keluarga Bai menginginkan penjinak binatang buas yang jelek. Putri berharga ini menjadi lebih marah setelah melihat Zhao Feng dan mulai mengutuknya. Yu Tianhao berhenti sejenak. Mengapa para karakter sangat membenci Zhao Feng? Zhao Feng terdiam. Tidak peduli seberapa besar karakter membencinya, tidak perlu bagi mereka untuk mengejeknya berdasarkan penampilan setiap saat. Zhao Feng segera mengirim pesan kepada Yu Tianhao, dan yang terakhir itu tampaknya mengerti ketika dia memberikan senyum samar ke arah putri yang berharga itu. Nona muda, kita memiliki sesuatu untuk dilakukan sekarang. Bisakah kamu menunggu sebentar? Kami pasti akan segera memberi Anda pertunjukan yang bagus di antara hewan peliharaan spiritual. Petik 2. Yu Tianhao mengulangi apa yang dikatakan Zhao Feng kepadanya. Dia tahu bahwa dia tidak diizinkan untuk menyerang karakter dalam pemandangan. Ini, wanita muda itu menatap mata Yu Tianhao, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Zhao Feng diam-diam bahagia. Dari kelihatannya, semua karakter akan menyukai lawan-lawannya. Tidak. Aku ingin melihat pertempuran antara hewan peliharaan spiritual. Ekspresi wanita muda itu berubah sekali lagi dan dia mengulanginya. Yu Tianhao, maafkan aku. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Pengaturan dalam pemandangan tidak dapat diubah. Zhao Feng melambaikan tangannya, dan serigala angin kecil muncul. Yu Tianhao memiliki ekspresi jelek, dan alisnya terkunci bersama. Dia merasa seolah-olah Yuan sejati dan garis keturunannya dibatasi oleh kekuatan tertentu, dan mereka tidak dapat diedarkan. Namun, masalah utamanya adalah ia tidak memiliki hewan peliharaan spiritual. Aku mengakui kekalahan. Yu Tianhao menundukkan kepalanya setelah waktu yang lama dan berkata dengan enggan.
Dia tidak berharap untuk memasuki pemandangan seperti itu. Gelombang. Gelombang pemeliharaan drakonik mengalir ke naga jade Zhao Feng saat Yu Tianhao meninggalkan dimensi ini. Sai, ini perakmu. Wanita muda itu tidak menyukai Zhao Feng, tapi dia melemparkan beberapa batu kerajinan langka di belakang sebelum pergi. Pemandangan kemudian mulai memudar, dan Zhao Feng kembali ke istana labirin. Seperti yang diharapkan, keberuntungan juga sangat penting. Zhao Feng sangat simpatik terhadap Yu Tianhao. Bahkan dia merasa bahwa Yu Tianhao kalah secara tidak adil. Pemeliharaan drakonik dalam Dragon Jadeku hampir mencapai batasnya. Zhao Feng berhenti dan mentransfer pemeliharaan drakoniknya ke Pangeran ke-9, hanya menyisakan 10% untuk dirinya sendiri. Suara mendesing. Zhao Feng mulai bergerak lagi dan menemukan beberapa orang lain. Zhao Feng menang 7 kali berturut-turut sekarang. Si Yulei tidak bisa membantu tetapi berseru. Selain skor luar biasa Zhao Feng, Dewa Suci 10.000 petir juga menang 5 kali berturut-turut. Tuan Suci 10.000 petir tidak hanya kuat, dia juga memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang tumbuhan, hewan peliharaan spiritual, dan geografi. Bahkan Jingkai telah memenangkan 3 dan hanya kalah sekali. Pangeran ke-9 sangat bersemangat. Sementara itu, Su Qingling masih belum bertemu siapapun di bawah kendali tepat Pangeran ke-9. Yang mulia Pangeran ke-4, tim Pangeran ke-9 bertingkah aneh. Tingkat kemenangan mereka sangat tinggi, Dewa Kuasi Suci di belakang Pangeran ke-4 berkata sambil menatap Zhao Feng, yang bergerak di dalam istana labirin. Itu bagus. Jika Pangeran ke-9 bisa muncul sebagai pemenang, maka saya akan mengalahkannya tanpa ragu di tahap ke-4, kata Pangeran ke-4 saat berkomunikasi dengan para anggotanya di istana labirin. Mereka hanya memiliki 4 orang yang mengumpulkan pemeliharaan drakonik di istana labirin. Jumlah yang bisa mereka peroleh terbatas. Saudara bela diri senior Suge setuju dengan apa yang dikatakan Pangeran ke-4. Pangeran ke-9 hanya tidak memiliki cukup pemeliharaan drakonik, jadi tidak mungkin baginya untuk menjadi putra mahkota bahkan jika ia memenangkan tahap ini. Di sisi lain, Pangeran ke-13 mengertakkan giginya saat dia menatap Zhao Feng. Bocah ini memang hanya memilih anggota saya. Selain perkelahian melawan Zhao Feng, tingkat kemenangan timnya layak. Namun, Zhao Feng dapat menemukan seseorang dari timnya dan menang setiap saat. Tidak hanya ini membuang-buang waktu mereka, itu juga menyia-nyiakan pemeliharaan drakonik mereka. Mungkinkah Zhao Feng menjadi penipu? Pangeran ke-13 tiba-tiba berpikir. Dia memperhatikan Zhao Feng. Zhao Feng bergerak sangat cepat, dan targetnya selalu sangat jelas, seolah-olah dia memiliki peta istana labirin. Zhao Feng kembali ke istana labirin lagi setelah mengalahkan lawan lain. Xin Wuheng. Mata kiri Zhao Feng melihat melalui beberapa dinding dan menemukan sosok Xin Wuheng. Dia berpikir sejenak sebelum menyerbu. Xin Wuheng, mari kita bertarung. Zhao Feng tidak akan melebih-lebihkan dirinya melawan Xin Wuheng, dan dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa menang. Namun, Zhao Feng ingin berdebat dengan Xin Wuheng dan melihat tekniknya. Suara Zhao Feng, telinga Xin Wuheng berkedut. Suara juga sangat ditekan di istana labirin. Bagus. Xin Wuheng menerima arahan dari Pangeran ke-4 dan berbalik. Keduanya bertemu di sudut, dan pemandangan di sekitar mereka mulai berubah. Weng gelombang Hu. Xin Wuheng muncul di tanah berbatu datar di pegunungan. Ada 2 jalan mengerikan diisi dengan tulang dan kerangka yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka. Teriakan hantu bisa samar-samar terdengar dari kedalaman. Tepat di depan mereka ada sebuah gunung yang tinggi dan gelap dengan sebuah gua di dalamnya. Api hantu dan udara yin yang jahat terpancar darinya. Di belakang mereka adalah seorang pejabat dari kerajaan dan pendekar pedang elit yang tak terhitung jumlahnya. Pahlawan, tolong selamatkan sang putri dari naga besi hitam. Raja akan membalas Anda dengan mahal, kata pejabat itu. Pertempuran seperti ini juga tidak buruk. Zhao Feng ingin tertawa setelah mengingat apa yang terjadi di pemandangan dengan Yu Tianhao. Ada 2 jalan di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan sang putri terlebih dahulu. Xin Wuheng sangat tertarik dengan pengaturan ini. Oke, aku akan memberikan 500 elit kepada pahlawan ini. Pejabat itu menatap Xin Wuheng dengan penuh semangat, seolah-olah dia menaruh semua harapan padanya. Adapun pahlawan ini, alis pejabat itu berkerut ketika dia melihat Zhao Feng, seolah-olah dia curiga dengan kemampuan Zhao Feng. Aku akan memberikan 100 elit yang tersisa kepadamu. Pejabat itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan enggan.
Bab 988 setiap mengungkapkan keterampilan mereka. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Dia tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Pejabat itu memberinya 100 pendekar elit sementara Xin Wuheng menerima 500. Xin Wuheng berhenti sejenak sebelum segera bertanya, Zhao Feng, kamu penipu, kan? Sens ilahinya dan indranya yang lain sangat ditekan di istana labirin. Dia bahkan tidak bisa merasakan apa yang ada di balik satu dinding. Tetapi Zhao Feng telah menemukannya dari sangat jauh. Ini membuat Xin Wuheng merasa aneh. Kemudian, setelah berpikir tentang sikap karakter terhadap Zhao Feng, Xin Wuheng menghubungkannya dengan sesuatu. Saya hanya punya 100 elit, jadi saya akan pergi sekarang. Zhao Feng tidak menjawab pertanyaan Xin Wuheng dan memilih salah satu jalan. 100 pendekar elit mengikuti di belakangnya. Pendekar pedang elit ini semua di peringkat kaisar. Jika seseorang menggunakannya dengan bijak, mereka akan menjadi sumber kekuatan yang kuat. Pergi, seru Xin Wuheng saat dia memimpin 500 elit lainnya menuju jalan lain. Saat Zhao Feng memasuki jalan, tumpukan kerangka dan tanah di bawahnya mengeluarkan suara aneh. Retak, tengkorak berbentuk manusia yang memegang pedang besar dan perisai tiba-tiba melompat keluar dari bawah tanah. Itu memiliki sepasang sayap besi di belakang punggungnya, dan memancarkan aura tingkat kaisar yang kacau dan jahat. Penjaga kerangka yang tak terhitung jumlahnya kemudian merangkak keluar dari gunung dan mengisi seluruh jalan. Mengisi, Zhao Feng mengedarkan 10.000 pikiran ilahi teknik dan menggabungkan pikirannya menjadi pendekar pedang elit, mengendalikan mereka seperti bagaimana dia mengendalikan binatang buas. Secret Lightning mendominasi tubuh. The Scarlet Wings of Lightning di belakang punggung Zhao Feng menyebar saat dia beredar Secret Lightning bodinya. Petir emas langsung melintas di sekujur tubuhnya saat ia berubah menjadi bola petir merah, dan ia adalah yang pertama yang menyerbu keluar. Hancurkan! Zhao Feng menabrak penjaga kerangka dan menghancurkan beberapa lusin dari mereka dengan tubuh petir suci yang dominan. Tinju kekuatan petir suci. Tubuh petir suci Zhao Feng mulai berderak saat ia menekan ritme yang unik, mengirimkan sinar cahaya melintasi langit dan bumi. Gelombang-gelombang boom, ledakan. Tinju yang terbuat dari kilat emas memenuhi udara. Mereka sangat kuat dan menakutkan, dan setiap serangan bisa menghancurkan beberapa penjaga kerangka. Pendekar pedang Zhao Feng bertanggung jawab untuk membersihkan sisi dan kerangka penjaga di belakang Zhao Feng, kemudian mengikuti jejak Zhao Feng. Kedua jalan itu hanya berjarak beberapa meter. Zhao Feng bisa melihat situasi Xin Wuheng hanya dengan memutar kepalanya. Xin Wuheng berjalan di tengah, sementara 500 pemain pedang mendorong ke depan di kedua sisi. Xin Wuheng melambaikan tangannya, dan riak air yang dalam mendorong penjaga kerangka di depannya kedua sisi. Pendekar pedang kemudian akan dengan cepat membunuh penjaga kerangka. Kerja tim mereka sempurna dan sangat efisien. Xin Wuheng bahkan tidak membuang energi atau yuan benar. Xin Wuheng ini, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memuji dan mendesah. Keahlian telapak tangan Xin Wuheng menggunakan hukum air untuk menyingkirkan penjaga kerangka di depannya menuju para pendekar pedang elit, memanfaatkan kekuatan pertempuran penuh dari para elitnya. Sementara Zhao Feng juga memiliki garis keturunan air es dan mengolah air petir angin, pemahamannya tentang air bahkan tidak dekat dengan Xin Wuheng. Scarlet Wind Lightning Storm. Petik 2. The Scarlet Wings of Lightning di belakang punggung Zhao Feng mulai dengan cepat mengepak, dan Wind Lightning Truyuan tanpa batas melesat keluar dan membentuk badai besar petir merah. Suara mendesing. Zhao Feng membawa badai petir angin Scarlet bersamanya dan menyerbu ke depan. Gelombang-gelombang sua. Penjaga kerangka hancur atau didorong ke samping oleh Scarlet Wind Lightning Storm sebelum mereka bahkan bisa mendekati Zhao Feng. Zhao Feng dengan cepat mendorong ke depan dan menyusul Xin Wuheng. Scarlet Wind Lightning Storm-nya memiliki jangkauan yang sangat besar dan memenuhi seluruh jalan. Ini berarti bahwa pendekar pedang elitnya dapat dengan cepat membunuh penjaga kerangka lainnya dan mengikutinya. Siapa yang tahu musuh atau bahaya seperti apa nantinya? Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan para pendekar pedang elit ini, gumam Zhao Feng. Jika dia meninggalkan 100 pendekar pedang ini, apa yang akan dia gunakan untuk mengalahkan Xin Wuheng, yang memiliki 500 prajurit elit? Untungnya, Zhao Feng mengendalikan 100 pendekar pedang ini dengan sangat baik, jadi kekuatan pertempuran mereka sebanding dengan setidaknya 300 elit. Setelah Xin Wuheng melihat Zhao Feng dengan cepat menyusulnya, dia meraung. Niat palemnya tiba-tiba berubah, dan lapisan cahaya hijau melilit tangannya.
Luka-luka pada pendekar elit itu dengan cepat menyembuhkan lampu hijau yang menyinari mereka. Gelombang. Xin Wuheng berdiri diam dan melambaikan tangannya. Riak unik dan mendalam bergabung ke tanah di bawah ini. Tanaman merambat kayu tebal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh di jalur Xin Wuheng. Tanaman merambat kayu ini bergerak dengan cepat dan menghancurkan beberapa penjaga kerangka ke tanah. Gelombang. Penjaga kerangka yang tersisa langsung mengepakkan sayap besi mereka dan terbang ke udara. Tank gelombang. Xin Wuheng dan pendekar pedang elit berjalan di atas tanaman merambat kayu saat mereka bergerak, meningkatkan kecepatan mereka bahkan lebih. Tanaman merambat kayu di sekitar mereka bergerak dengan tangkas dan juga akan memblokir serangan dan menjebak penjaga kerangka. Apa penggunaan teknik elemental kayu yang mendalam? Zhao Feng berhenti sejenak. Xin Wuheng tidak hanya memiliki penguasaan penuh atas hukum air. Penguasaannya atas kayu juga telah mencapai puncak. Zhao Feng masih ingat domain spasial elemental 5 yang telah digunakan Xin Wuheng dalam dimensi ilusi ilahi. Ini berarti bahwa penguasaan Xin Wuheng terhadap unsur-unsur lain mungkin telah mencapai tingkat yang sama juga. Gelombang. Api seperti kaca menyala mengelilingi tubuh Zhao Feng, seolah-olah dia mandi dalam api. Api seperti kaca dan tubuh petir sucinya membuatnya tampak seperti penguasa iblis yang menyala-nyala. Aura yang kuat membentuk gelombang api yang menyebar ke segala arah dan menyebabkan suhu daerah sekitarnya meningkat. Ledakan. Dengan penggunaan garis keturunan Blood Devil Sun, kecepatan Zhao Feng berlipat dua, dan dia berubah menjadi bola api dan kilat yang menabrak penjaga kerangka di depannya. Zhao Feng menggabungkan api petir angin dan api garis keturunan darah iblis matahari bersama-sama. Seluruh tubuhnya dipenuhi api, dan dia kehilangan energi dengan sangat cepat. Pendekar pedang di belakang Zhao Feng dengan cepat mengikuti di belakangnya dan dengan mudah menghabisi para penjaga kerangka yang tersisa. Ledakan. Zhao Feng meninggalkan bayangan yang menyala-nyala dan berubah menjadi seberkas api berwarna darah, melesat maju beberapa puluh yard dan sekali lagi menghancurkan sekelompok penjaga kerangka. Sayangnya, efek gaya hidup Zhao Feng dari garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna tidak berhasil melawan penjaga kerangka ini. Dengan demikian, Zhao Feng hanya bisa menggunakannya sebentar sebelum berhenti dan makan obat untuk memulihkan Yuan sejati dan energinya. Meskipun begitu, dengan ledakan garis darah Blood Devil Sun yang sempurna, Zhao Feng mendorong maju dengan sangat cepat dan melampaui Xin Wuheng. Beberapa ratus meter, seperti yang diharapkan, garis keturunan yang menakutkan dan kuat harus menjadi garis darah Blood Devil Sun yang sempurna. Xin Wuheng melihat Zhao Feng maju terus dengan kekuatan yang tak terbendung. Ledakan dan kecepatan garis keturunan ini jelas bukan garis keturunan Blood Devil Sun yang normal. Selain itu, dia juga bisa mengatakan bahwa 100 pendekar elit Zhao Feng sangat cepat dan memiliki serangan cepat. Mereka semua pergi untuk kelemahan penjaga kerangka, yang semuanya karena kendali Zhao Feng. Garis keturunan mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa bertahan lama, kata Xin Wuheng dengan tenang saat dia menggunakan hukum air dan kayu untuk bergerak maju dengan mantap. Dia percaya bahwa Zhao Feng perlu istirahat setelah menggunakan garis keturunannya, yang akan memperlambatnya. Seperti yang diharapkan dari Xin Wuheng. Dia dapat mempertahankan kondisi pikiran seperti itu bahkan setelah dikalahkan oleh saya. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Metode Xin Wuheng stabil dan stabil. Dia tidak bergerak cepat atau lambat, dan tidak banyak energinya dan Yuan sejati digunakan. Jika itu yang terjadi, maka saya hanya akan menyelamatkan sang putri sebelum dia memasuki gua. Zhao Feng memiliki nada yang menentukan. Karena Xin Wuheng tidak terburu-buru, maka Zhao Feng akan terus maju ke depan saat dia berada di depan. Petir dan api melintas di sekitar permukaan tubuh Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng mendorong ke depan dengan kekuatan yang sama bahkan setelah menggunakan teknik terbang Lightning Wings. Pada saat yang sama, ia masih mengendalikan para elit di belakangnya untuk mengikuti. Setelah berhenti dan memulihkan energinya, Zhao Feng sekali lagi menggunakan garis keturunan Blood Devil Sun yang sempurna dan menyerbu ke depan. Zhao Feng, seru Xin Wuheng. Dia telah meremehkan kecepatan pemulihan Zhao Feng. Sudah berapa lama, Zhao Feng sudah bisa menggunakan garis keturunannya. Jarak di antara mereka semakin besar dan lebih besar. Zhao Feng akan bisa memasuki gua segera. Ini buruk. Ekspresi Xin Wuheng berubah secara dramatis, dan dia memancarkan aura tertinggi meskipun gayanya biasanya stabil.
Sebuah cahaya 5 warna muncul di sekitar Xin Wuheng dan perlahan terkondensasi menjadi dunia kecil yang menutupi dirinya. Dunia kecilnya seperti dunia nyata, ada gunung, sungai, dan rumput. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu kecil dan sedikit tidak stabil. Gelombang. Sebuah hukum tertinggi terpancar dari dunia kecil Xin Wuheng. Biaya. Xin Wuheng mengucapkan satu kata sederhana dan terbang dengan dunia kecil 5 warna di sekitarnya. Gelombang. Beberapa lusin penjaga kerangka langsung terbang ke udara dan memblokir Xin Wuheng. Bam! Retak. Ketika penjaga kerangka ini menyentuh dunia kecil di sekitar Xin Wuheng, mereka dihadapkan dengan hukum yang menakutkan, dan tubuh mereka langsung hancur. Xin Wuheng meninggalkan 500 elit di belakang dan melompat ke udara. Bam! Semua penjaga kerangka yang mendekatinya hancur berkeping-keping. Zhao Feng jelas bisa melihat semua ini. Itu adalah dunia kecil yang dibangun oleh kelima elemen. Zhao Feng tertegun. Dia sudah menganalisis bahwa, jika seseorang menginginkan dunia kecil yang dapat dibandingkan dengan dunia nyata, pertama-tama mereka perlu memahami kelima elemen dan menggabungkannya ke dalam dunia kecil mereka. Dia tidak berharap Xin Wuheng telah mencapai level ini. Meskipun dunia kecil itu kecil dan sedikit tidak stabil, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia kecil unsur tunggal. Pada saat ini, Xin Wuheng menggunakan dunia kecilnya dan menyerbu. Blood Devil Chas. Zhao Feng segera menggunakan teknik rahasia yang melengkapi garis keturunan Blood Devil Sun. Api seperti kaca di sekujur tubuhnya langsung naik dan mengeluarkan ledakan. Gambar hantu matahari berwarna darah dengan pusaran air berputar di tengah mulai muncul di belakangnya. Bam! Zhao Feng berubah menjadi meteorit menyala dan membakar semuanya dengan nyala apinya. Bam! Kaki Zhao Feng mendarat di tanah saat dia tiba di gua pertama. Detik berikutnya, Xin Wuheng muncul di samping. Babak 989 bentrokan antar dunia kecil. Aura yang kuat dan jahat bisa dirasakan dari gua pekat di gunung yang gelap. Zhao Feng dan Xin Wuheng berdiri di kedua sisi gua. Pendekar pedang elit di belakang mereka segera menyusul. Xin Wuheng, dunia kecilmu, Zhao Feng ingin mencari tahu tentang Xin Wuheng. Xin Wuheng hanyalah seorang kaisar, namun dia mampu menguasai 5 elemen ke tingkat seperti itu dan menggabungkan semuanya ke dalam dunia kecilnya. Yayasan Anda setelah bercocok tanam juga tidak sederhana. Xin Wuheng menjawab dengan hormat dan tidak menyebutkan apapun tentang dunia kecilnya. Zhao Feng tidak memaksanya. Itu seperti rahasia mata spiritual Tuhannya, jelas dia juga tidak ingin memberitahu siapapun. Keduanya melompat ke gua pada waktu yang hampir bersamaan. Siapa ini? Siapa yang berani memasuki wilayahku? Raungan marah mengguncang telinga mereka dan hampir membuat mereka menjadi tuli. Ledakan. Sosok naga hitam besar turun, dan memancarkan kekuatan jahat dan sengit tanpa batas. Raja bodoh mengirimi Anda 2 semut di sini, kan? Raksasa naga hitam berputar-putar di udara di atas Xin Wuheng dan Zhao Feng dan menekan mereka dengan kekuatan fisik dan aura jahat. Pada saat yang sama, penjaga kerangka terus merangkak keluar dari dinding. Penjaga kerangka ini sedikit lebih kuat dari yang ada di jalan sebelumnya. Riak kemasan samar-samar menyebar dari mata kiri Zhao Feng, dan dia bisa melihat apa yang disebut putri di kedalaman gua. Hancurkan mereka. Naga besi hitam meraung, dan penjaga kerangka yang tak terhitung mulai menyerang. Pergi. Zhao Feng dan Xin Wuheng memimpin elit mereka dan juga maju ke depan. Suara mendesing. Zhao Feng menyebarkan Scarlet Wings of Lightning dan menyerbu menuju naga besi hitam. Bam! Zhao Feng bentrok dengan cakar naga besi hitam. Kekuatan fisik yang kuat dan aura jahat, gumam Zhao Feng lembut. Kekuatan naga besi hitam ini sedikit lebih lemah dari Secret Lord Black Demon. Pada saat ini, Xin Wuheng juga melompat ke udara dan mendorong keluar 2 telapak tangan sedingin es menuju sayap Black Iron Dragon. Raja telah mengirimmu ke sini untuk mati. Naga besi hitam meraung marah saat mengepakkan sayapnya, dan kekuatan jahat yang kuat mendorong telapak tangan Xin Wuheng ke samping. Pada saat yang sama, aura jahat di dalam gua mulai berkumpul menuju Black Iron Dragon. Xin Wuheng, lepaskan keterampilanmu yang sebenarnya. Jika kita tidak bisa menyelesaikan hal ini, bagaimana kita bisa menyelamatkan siapapun? Zhao Feng tersenyum tipis. Naga besi hitam tidak terlalu sulit untuk dikalahkan, tetapi lawan sejatinya adalah Xin Wuheng, dan Zhao Feng tidak bisa gegabah. Oke,
Xin Wuheng mengangguk dan membuat pose aneh di udara saat inten yang tak terlihat mulai menyebar. Ledakan. Zhao Feng juga mengedarkan garis darah Blood Devil Sun-nya, dan kekuatan ledakan api dan kilat hampir menghancurkan semua aura jahat di dalam gua. Bam! Mereka berdua menyerang Black Iron Dragon pada saat yang sama, dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di seluruh gua. Semua tindakan Xin Wuheng mengandung inten tanpa batas, dan mereka tampaknya meminjam kekuatan hukum dimensi ini. Serangannya mampu mencapai kekuatan penuh mereka. Petir suci Zhao Feng yang mendominasi Fist juga mengandung niat mistis dan kuat, tetapi Zhao Feng tidak cukup memahaminya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan menyalin niat Xin Wuheng ke dimensi mata kirinya untuk analisis selanjutnya. Api dan es hangus. Xin Wuheng melambaikan kedua tangannya, dan pusaran es dan api yang unik mendarat di kepala naga besi hitam. Secret Lightning Dominating Fist. Zhao Feng menggunakan tekniknya dari Golden Kun Secret Lightning Body dengan tambahan garis. Keturunan Blood Devil Sun-nya. Beberapa jalur api dan kilat menyala. Ledakan. Di bawah kekuatan gabungan dari Zhao Feng dan Xin Wuheng, naga besi hitam tidak bisa melawan sama sekali. Bam! Tubuh naga besi hitam jatuh. Putri. Setelah mengalahkan naga besi hitam, Xin Wuheng melirik ke tempat putri itu berada di gua, tetapi dia menemukan bahwa dia telah menghilang. Dia ada di sana, suara Xin Wuheng terdengar. Pada saat ini, sang putri sedang bersama kucing abu-abu. Di bawah kaki sang putri ada pedang terbang emas gelap yang membawanya dan melaju menuju pintu keluar gua. Zhao Feng, ekspresi Xin Wuheng berubah terkejut. Sejak awal, Zhao Feng telah mengirim hewan peliharaan rohaninya untuk menyelamatkan sang putri. Selanjutnya, saat mereka bertarung dengan naga, Zhao Feng dengan sengaja menciptakan gangguan besar dengan Yuan sejatinya untuk menyembunyikan tindakan kucing kecil pencuri itu. Suara mendesing. Sayap di belakang Zhao Feng melepaskan cahaya-cahaya yang cemerlang, dan kecepatannya mencapai batas ketika ia berubah menjadi sambaran petir dan melintas. Kamu ingin pergi? Xin Wuheng segera mengejarnya, dan aliran air hijau muncul di bawah kakinya. Suara mendesing. Xin Wuheng terbang di atas air seolah-olah dia mengalir bersama arus. Namun, ini bukan teknik kecepatan, itu hanya penggunaan penguasaan air Xin Wuheng lainnya. Dalam hal kecepatan, dia masih lebih lambat dari Zhao Feng. Suara mendesing. Zhao Feng segera menyusul kucing kecil dan pencuri setelah keluar dari gua. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengambil sang putri dan terbang dengan kecepatan penuh. Pedang terbang emas gelap itu juga mulai berputar dan berputar sampai menjadi kalung dan melilitkan dirinya di leher si kucing pencuri. Namun, apa yang dikhawatirkan Zhao Feng masih terjadi. Kamu siapa? Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sang putri meraung marah dan berjuang di pelukan Zhao Feng. Seperti yang diharapkan, karakter masih tidak menyukainya. Bangkit. Xin Wuheng, yang masih mengejar dari belakang, berseru. Ledakan, ledakan, ledakan. Sederetan tanaman merambat kayu tebal tiba-tiba muncul di bawah Zhao Feng dan mulai membungkus ke arahnya. Kucing kecil pencuri, aku akan memberikannya padamu. Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan menyingkirkan beberapa tanaman merambat dari kayu saat dia melemparkan sang putri. Sosok kucing kecil pencuri itu langsung muncul di bawah sang putri, dan kalung itu berubah menjadi pedang terbang emas gelap sekali lagi dan terbang bersama sang putri. Zhao Feng, biarkan aku melihat kekuatan dunia kecilmu, suara Xin Wuheng terdengar dari belakang. Zhao Feng langsung merasakan keheningan inten kental atas. Dia tahu bahwa Xin Wuheng telah melepaskan dunia kecilnya. Ledakan, kekuatan badai sepi perlahan bergabung ke udara di belakang punggung Zhao Feng. Segala sesuatu dalam 100 meter menjadi dimensi gelap. Bahkan beberapa hukum dimensi kuno dikendalikan oleh Zhao Feng. Weng gelombang. Xin Wuheng langsung melambat, tetapi dia tidak terpengaruh. Zhao Feng bisa merasakan bahwa dunia kecil 5 unsur Xin Wuheng sangat tangguh terhadap hukum dunia kecilnya sendiri. Hu gelombang-gelombang. Scarlet Wings of Lightning Zhao Feng melintas dengan api dan kilat saat kecepatannya mencapai maksimum. Zhao Feng menyerang langsung ke Xin Wuheng dan melemparkan tinju saat api dan petir tanpa batas meledak menjadi semburan cahaya. Kekuatan angin petir dalam dunia kecilnya juga ditambahkan ke pukulan Zhao Feng. Kecepatan dan ledakan Zhao Feng keduanya meningkat saat dia berada di dunia kecilnya. Beku, Xin Wuheng dengan lembut mengatakan satu kata. Inten yang mendalam dalam Little World 5 elemennya langsung mulai memudar dan beredar dengan cara yang unik.
Ledakan, Zhao Feng dan Xin Wuheng bentrok. 5 dunia Xin. Wuheng yang beranggotakan 5 orang mulai berputar setelah putaran yang bergetar. Sebuah cahaya 5 warna muncul di permukaan dunia kecilnya karena dengan cepat mengarahkan kembali kekuatan pukulan Zhao Feng. Hu gelombang Sua. Xin Wuheng mengedarkan Little World 5 elemennya secara maksimal, dan kekuatan pukulan Zhao Feng perlahan melemah. Retak, sebuah celah kecil muncul di dunia kecil 5 unsur Xin Wuheng. Pada saat yang sama, serangan balik yang kuat dilepaskan dari samping. Hu gelombang. Meskipun Zhao Feng merasakannya, dia masih setengah langkah terlambat. Salah satu Scarlet Wings of Lightning miliknya langsung hancur. Zhao Feng terputus-putus sejenak. Dia tidak berharap dunia kecil Xin Wuheng dapat memblokir salah satu serangan kekuatan penuhnya. Dunia kecil Brother Zhao juga tidak sederhana. Dunia kecil di sekitar Xin Wuheng menghilang. Dia selalu percaya diri di dunia kecilnya, tapi dunia kecil Zhao Feng juga tidak normal. Ini sebenarnya bisa bergabung ke dalam dimensi kuno ini dan mengendalikan bagian dari hukumnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Xin Wuheng tidak bisa lakukan. Dia tidak pernah dirugikan dalam bentrokan dunia kecil. Saya tidak pernah bisa melukai saudara Xin. Zhao Feng mengungkapkan senyum. Victor, Zhao Feng. Pada saat ini, suara mekanis terdengar di pikiran mereka. Tapi aku kehilangan waktu ini. Xin Wuheng tersenyum juga, dan sosoknya mulai memudar dari dimensi ini. Suara mendesing. Zhao Feng kembali ke petugas dan mengumpulkan hadiahnya. Bentrokan antara Zhao Feng dan Xin Wuheng jelas menarik perhatian para pangeran dan banyak kekuatan dunia luar. Jujur, keduanya setara satu sama lain, tetapi Zhao Feng menang karena dia mendapat bantuan hewan peliharaan rohaninya. Nama-nama Zhao Feng dan Xin Wuheng menyebar di antara pasukan penguasa dinasti sekali lagi. Zhao Feng kembali ke istana labirin. Dari kelihatannya, aku harus mengakhiri pertempuran lebih cepat sekarang. Ekspresi Zhao Feng kembali normal. Dia telah membuang banyak waktu untuk berdebat dengan Xin Wuheng, tetapi untungnya, dia masih menang pada akhirnya. Weng gelombang. Riak cahaya emas yang misterius dan mendalam menyebar melalui mata kiri Zhao Feng. Dengan hanya satu pemindaian matanya, dia mengunci anggota tim Pangeran ke-13. Anggota ini tampaknya menerima peringatan dari Pangeran ke-13 dan mulai melarikan diri dari Zhao Feng, tetapi bisakah dia benar-benar melarikan diri? Scarlet Wings of Lightning Zhao Feng berkibar dengan cepat saat ia melaju melalui istana labirin. Saat istana labirin terus bergerak, banyak pangeran mulai lelah dan melakukan kesalahan. 2 orang telah kehilangan 10 pertandingan dan meninggalkan istana labirin yang bergerak. Zhao Feng masih menjadi orang dengan kemenangan terbanyak. Dia memiliki 16 kemenangan dan 0 kerugian. Tempat kedua adalah Dewa Suci 10.000 petir, yang memiliki 10 kemenangan. Pangeran ke-13 menyerah untuk menargetkan Zhao Feng. Pemenang tahap ketiga ditentukan oleh jumlah total kemenangan. Jumlah kemenangan yang dimiliki tim Pangeran ke-9 tepat di bawah Pangeran ke-4 dan ke-13. Orang harus ingat bahwa Pangeran ke-9 hanya memiliki 4 anggota timnya berpartisipasi dalam permainan, dan Su Qingling hanya memiliki 1 kemenangan. Hasil ini membuat orang lain tidak percaya. Sementara mereka mendesak karena terkejut, Zhao Feng memperoleh kemenangan ke-17 yang berkelanjutan. Secret Lord Black Demon, belok kiri, lalu belok kanan. Pangeran ke-13 hampir sepenuhnya menyerah pada semua anggotanya di Istana Labirin selain dari 2 Dewa Suci. Karena dia memiliki banyak pemeliharaan drakonik, Pangeran ke-13 tidak takut tidak memiliki cukup untuk tahap akhir. Saat ini, dia hanya perlu memastikan, Pangeran ke-9 tidak berakhir dengan lebih banyak kemenangan daripada dia, kalau tidak, dia bahkan tidak akan sampai ke tahap berikutnya. Pangeran ke-8 sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa memenangkan tahap ini, tapi dia masih mengarahkan anggota timnya melalui Istana Labirin dan sesekali melirik ke arah Zhao Feng. Pangeran ke-9 adalah yang paling bersemangat dari 4 pangeran. Segel Pangeran Mahkota Semu miliknya telah pulih dengan cahaya yang cerah, dan tingkat kemenangan Old Ying sangat baik di bawah arahannya. Aku memilih untuk pergi, kata penjinak binatang buas dari tim Pangeran ke-4. Dia baru saja kalah dalam pertempuran ke-10, tetapi dia juga memenangkan 5. Hasil ini tidak terlalu buruk. Ada 2 jam tersisa sampai akhir tahap ketiga, suara seseput transparan terdengar di langit. Bab 990 Momen Terakhir. Ada 2 jam tersisa sampai akhir tahap ketiga, suara seseput transparan terdengar di langit.
Hati semua orang di dalam istana labirin menegang. Pengadilan putra mahkota hampir mencapai akhir. Jangan panik, Pangeran keempat segera mengirim pesan kepada semua orang. Dia perlu mengumpulkan takdir drakonik sebanyak mungkin untuk memastikan dia pasti akan menang di tahap terakhir. Di sisi lain, Pangeran ke-13 memiliki ekspresi marah saat dia menatap Zhao Feng di dalam istana labirin. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi putra mahkota, aku tidak akan membiarkan Pangeran ke-9 menang. Pangeran ke-13 awalnya memiliki peluang besar untuk menjadi putra mahkota, tetapi orang berjubah hitam dikalahkan oleh Zhao Feng, menyebabkannya kehilangan salah satu bawahan terkuatnya. Selain itu, Zhao Feng sengaja mengejar anggota timnya di tahap ini, mengambil sejumlah besar pemeliharaan drakonik dan meningkatkan jarak antara dia dan Pangeran keempat. Pangeran ke-8 telah menyerah juga. Hanya satu dewa suci dalam timnya yang memasuki istana labirin yang bergerak. Salah satu anggotanya adalah tim dokter. Menambahkan fakta bahwa dia tidak memiliki pemeliharaan drakonik sebelumnya, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak hanya dia tidak memiliki harapan untuk memenangkan tahap keempat, dia bahkan tidak akan mampu menang dari tahap ini. Pada saat ini, ketiga pangeran ini pada dasarnya tahu bahwa Zhao Feng adalah penipu, tetapi mereka tidak benar-benar tahu bagaimana dia selingkuh. Oleh karena itu, ketiga pangeran berusaha menjauhkan anggota tim mereka dari Zhao Feng. Zhao Feng, kita hanya memiliki perbedaan 7 kemenangan dengan Pangeran ke-13, Pangeran ke-9 mengirim pesan pada Zhao Feng. Pangeran ke-9 tidak peduli apakah dia bisa menjadi putra mahkota atau tidak. Dia hanya ingin mencoba yang terbaik, membuatnya sejauh yang dia bisa, dan mendapatkan persetujuan dari Kaisar Suci dan para tetua kekaisaran. Untuk meningkatkan laju permainan, istana labirin sekarang akan menjadi lebih kecil, suara tetua transparan itu terdengar. Pangeran ke-9 berhenti sejenak. Jika peta menjadi lebih kecil, maka akan lebih sulit bagi Su Qingling untuk menghindari orang. Di sisi lain, Zhao Feng bisa menang lebih banyak. Ini berarti aku masih punya harapan. Ekspresi Pangeran ke-13 berubah. Peta yang semakin kecil adalah berita baik baginya. Kekuatan rata-rata anggotanya melebihi Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-9. Hanya karena dia tidak pandai memerintah maka hasilnya tidak terlalu bagus. Jika peta menjadi lebih kecil, maka itu lebih mungkin bagi anggotanya untuk bertemu dengan mereka yang lebih lemah. Selama dia bisa mempertahankan tingkat kemenangannya dan mencuri beberapa pemeliharaan drakonik dari Pangeran keempat, ada harapan baginya untuk menjadi putra mahkota. Secret Lord Black Demon, jangan repot-repot dengan Zhao Feng lagi, hanya fokus untuk menang. Li Hai, ketika Anda kalah 10 pertandingan, pilih untuk langsung keluar, Pangeran ke-13 memberitahu anggota timnya rencananya. Ledakan, 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 istana labirin mulai menyusut di mata keempat pangeran. Tembok hitam yang bergerak juga mulai menghalangi bagian-bagian tertentu dari istana. Pada saat ini, Zhao Feng sudah bisa melihat beberapa sosok di dekatnya. Meskipun mereka menghindari Zhao Feng, area di istana labirin terlalu kecil sekarang. Karena istana labirin menjadi lebih kecil, akan lebih baik bagi Su Qingling untuk hanya kehilangan 10 pertandingan dan cepat-cepat pergi. Zhao Feng mengirim pesan pada Pangeran ke-9. Masih ada beberapa orang lemah di sekitar, jadi Su Qingling masih memiliki kemungkinan memenangkan beberapa pertandingan. Namun, itu memecah konsentrasi Pangeran ke-9 untuk manfaat marginal. Suara mendesing. Zhao Feng mengunci anggota tim Pangeran ke-13 dan dengan cepat terbang ke arahnya. Pertempuran terus-menerus membuat Zhao Feng merasa agak lelah. Tidak hanya dia perlu menggunakan sebagian energinya untuk memantau hewan peliharaan spiritual terbangnya di luar, dia juga perlu mengarahkan dan membantu Jing Kai. Dia beruntung karena jiwanya begitu kuat. Ada terlalu banyak kemungkinan sekarang, kata saudara bela diri senior Zhuge. Setelah istana labirin menjadi lebih kecil, bukan hanya para pangeran yang merasa lebih bermasalah. Terjadilah pertempuran setiap detik, dan pertempuran yang terus-menerus membuat semua orang lelah. Tuan Suci 10.000 petir kalah berkelahi. Seru seseorang. Dewa Suci 10.000 petir adalah dewa suci terkuat dan paling berpengalaman dari tim Pangeran keempat. Setelah memenangkan 12 pertarungan berturut-turut, dia akhirnya kalah. Zhao Feng masih belum kehilangan apapun. Seorang dewa suci kuasi menatap Zhao Feng dengan kaget. Zhao Feng sudah menang 18 kali, tetapi kalah 0. Semua orang tahu bahwa itu hanya karena Zhao Feng bahwa Pangeran ke-9 memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para pangeran lain di tahap ini.
Selanjutnya, Pangeran ke-9 mengarahkan anggota timnya dengan sangat baik, tambah Sugeyun. Pangeran ke-4 adalah yang terkuat dari 4 pangeran, tetapi dalam hal memerintah, Pangeran ke-9 jauh lebih baik. Setelah beberapa waktu berlalu, saya memilih untuk keluar. Su Qingling menghilang dari istana labirin dan kembali ke panggung batu tempat Pangeran ke-9 berada. Tidak masalah, akhirnya Anda menang 3 kali, si Yulei tersenyum dan berkata. Lagi pula, Su Qingling hanyalah junior dari generasi muda. Ada perbedaan besar antara dia dan para ahli lainnya di dalam istana labirin. Zhao Feng sudah menang 23 berturut-turut. Kami akan menang. Zhou Suer tiba-tiba tersenyum dan berkata, apa, 23 kemenangan berturut-turut? Petik 2. Meskipun Pangeran ke-9 memberitahu Su Qingling bahwa hasil Zhao Feng sangat bagus dan mereka masih memiliki harapan, dia masih tertegun setelah mengetahui skor Zhao Feng. 23 kemenangan berturut-turut, orang seperti apakah pemuda ini? Zhao Feng menang lagi, 24 kemenangan berturut-turut. Petik 2. Aku memilih untuk keluar. Seorang anggota dari tim Pangeran ke-13 kalah dalam pertarungan ke-10 dan harus meninggalkan permainan. Hati semua orang di Istana Kekaisaran Gan Agung semakin menegang. Tahap ketiga persidangan Putra Mahkota akan segera berakhir, dan ukuran Istana Labirin yang bergerak terus menyusut. Situasi berubah setiap saat. Semua orang menantikan kinerja Pangeran ke-9, yang merupakan kuda hitam besar. Pada saat tertentu, Pangeran ke-9 hanya 3 kemenangan jauhnya dari melampaui Pangeran ke-13. Orang harus tahu bahwa Pangeran ke-13 masih memiliki 5 anggota bergerak di sekitar Istana Labirin, sementara Pangeran ke-9 hanya memiliki Zhao Feng, Ying Tua, dan Jing Kai, yang masing-masing adalah seorang kaisar dan 2 dewa kuasi suci. Pangeran ke-4 masih memimpin. Saya pikir dia akan menjadi putra mahkota. Petik 2. Tidak ada yang tahu pasti. Tim Pangeran ke-13 sangat kuat, dan selama jumlah kemenangannya melampaui Pangeran ke-9, sangat mungkin baginya untuk mengalahkan Pangeran ke-4 di tahap selanjutnya. Petik 2. Hehe, aku benar-benar berpikir bahwa tim Pangeran ke-9 akan terus menciptakan keajaiban. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi putra mahkota. Petik 2. Semua pasukan mengungkapkan pendapat mereka. Chener, paman Pangeran ke-13 dan pasukan yang mendukung Pangeran ke-13. Mengkhawatirkannya, bahkan jika Pangeran ke-13 berhasil memiliki lebih banyak kemenangan daripada Pangeran ke-9, sebenarnya akan sangat sulit baginya untuk bertarung melawan Pangeran ke-4. Mereka tahu bahwa Pangeran ke-13 terlalu muda dan tidak berpengalaman dalam setiap aspek seperti yang lain. Zhao Feng ini, sebuah suara yang dalam terdengar dari Secret Lord Demonic Abyss of Nine Darkest Palace. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng terus-menerus menargetkan Pangeran ke-13, mereka akan memiliki banyak harapan. Di depan aula besar Istana Kekaisaran, ekspresi Kaisar Suci berubah. Jelas bahwa situasi saat ini telah melebihi imajinasinya. Di sisi lain, mata Permaisuri Suci dipenuhi dengan kebencian saat dia menatap Zhao Feng. Diskusi tiba-tiba pecah di aula dan di awan. Zhao Feng akhirnya kalah satu pertempuran. Aku tidak berharap dia kalah dari penatua klan Lautan Giok. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Pemandangan barusan diuji pengalaman. Zhao Feng terlalu muda. Petik 2. Berbagai pakar berdiskusi satu sama lain. Di dalam aula Pangeran ke-9. Perhatian mereka pada Zhao Feng dengan mudah melampaui perhatian mereka bahkan untuk para pangeran. Duke Nanfeng tersenyum tipis. Zhao Feng kehilangan satu pertarungan telah mengangkat perhatian banyak kekuatan dalam seluruh dinasti Tuan. Aku tidak berharap Pangeran ke-9 bisa mencapai langkah ini. Perwakilan dari kekuatan 2 bintang penuh kegembiraan. Ketika mereka memilih untuk mendukung Pangeran ke-9, mereka tidak berharap Pangeran ke-9 untuk dapat menampilkan kinerja seperti itu. Selama jumlah total kemenangan Pangeran ke-9 melebihi Pangeran ke-13, dia akan bisa memasuki tahap ke-4. Bahkan jika dia kalah pada saat itu, status Pangeran ke-9 akan meningkat banyak di antara Imperial Gan Agung. Besar. Hanya 2 kemenangan yang tersisa sampai Pangeran ke-9 melampaui Pangeran ke-13. Seru sesepuh dari pasukan lain. Setelah Istana Labirin bergerak menjadi lebih kecil, tingkat kemenangan Zhao Feng meningkat dengan pesat. Jing Kai memenangkan satu lagi juga. Kemenangan total Pangeran ke-9 meningkat sekali lagi. Ying Tua berhasil mengalahkan lawannya. Guncangan muncul di seluruh dinasti bangsawan, dan suara-suara terdengar melintasi ribuan mil.
Kemenangan pangeran ke-9 dan kemenangan pangeran ke-13 sama. Di dalam istana labirin, bagaimana ini mungkin? Anggota tim Broternin Prince semuanya sangat lemah. Bagaimana mereka masih menang? Pangeran ke-13 meraung ke langit. Dia telah hancur sekarang, dan arahnya berantakan sekali. Anggota yang berkomunikasi dengannya merasakan hal ini secara langsung. Kerja bagus, Ying Tua. Sekarang belok kiri, bergerak maju, lalu belok kiri lagi. Petik 2. Pangeran ke-9 dan Ying Tua sama-sama sangat bersemangat. Karena Su Qingling telah pergi, Pangeran ke-9 hanya perlu mengarahkan Old Ying sendirian. Ini berarti bahwa Ying Tua pada dasarnya menggunakan seluruh upaya Pangeran ke-9 dan bisa melihat semua orang di istana labirin. Ini jauh lebih mudah dan lebih baik daripada mata transparan Zhao Feng. Zhao Feng, bertarunglah denganku. Suara Yu Tianhao tiba-tiba terdengar dari dalam istana labirin. Yu Tianhao jelas tahu bahwa Zhao Feng adalah penipu. Jika Zhao Feng tidak ingin berkelahi dengannya, pada dasarnya mustahil bagi Yu Tianhao untuk melihat bayangan Zhao Feng. Zhao Feng baru saja keluar dari pemandangan dan mendengar apa yang dikatakan Yu Tianhao. Kalau begitu datang, kata Zhao Feng sebagian besar untuk dirinya sendiri. Sekarang jumlah total kemenangan Pangeran ke-9 telah melampaui Pangeran ke-13, maka mereka akan menang selama tidak ada kejutan. Kalau begitu, Zhao Feng akan memanjakan Yu Tianhao. Mata Zhao Feng memandang ke arah sumber suara dan segera menemukan sosok Yu Tianhao. Suara mendesing. Zhao Feng menghindari beberapa orang di jalan dan menyerbu ke arah Yu Tianhao. Zhao Feng, kamu akhirnya datang. Gelombang niat pertempuran keluar dari mata Yu Tianhao. Weng gelombang. Pemandangan di sekitar mereka mulai berubah, dan mereka muncul di hamparan pasir yang sunyi.